Oke, selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan mengekspor game kita menjadi sebuah executable atau sebuah file yang bisa dimainkan oleh teman kita yang lain. Oke, jadi sampai saat ini kita sudah berhasil membuat sebuah prototype game yang bisa kita mainkan begitu, dan kita mau mengekspor game ini ke dalam bentuk-bentuk lain. Di sini dalam Godot kita bisa mengekspor dalam berbagai macam bentuk. Di video kali ini kita hanya akan membahas dua jenis bentuk, yaitu menggunakan executable untuk desktop dan menjadi sebuah file HTML5 yang nantinya bisa kita upload ke dalam website-website yang menyediakan kemampuan itu. Jadi gimana caranya kita bisa mengekspor dari Godot? Dan untuk mengekspor dari Godot, kita bisa pilih dari project di sini, kita punya export di sini. Nah, kalau teman-teman klik export di sini, kita bisa add di sini, dan kita akan punya beberapa platform di mana Godot bisa mengekspor di sini. Kita bisa ekspor ke Android, iOS, HTML5, Mac OS X, ke Linux, ke Windows Desktop, atau UWP ini Universal Window Application. Nah, tapi sebelum teman-teman bisa mengekspor ini, pastikan teman-teman sudah punya yang namanya export template. Jadi di dalam Godot, kalau kita pengen mengekspor game kita harus terlebih dahulu mendownload export templates daripada Godot. Jadi kalau kita klik di sini saya sudah menginstal export template yang 3.3.3. Nah, kalau teman-teman di sini belum menginstalnya, teman-teman bisa pergi ke menu yang sama, kemudian ini harusnya jadinya install di sini. Teman-teman bisa klik install, atau bisa ngambil dari filenya dari website Godot. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi begitu ya. Teman-teman bisa langsung install from file atau bisa install dari sini sehingga nantinya keluar di sini. 3.3.3 warna hijau stable. Ya, itu yang tadi di editor lalu manage export templates. Nah, kalau teman-teman pertama kali nge-download Godot yang 45 mega itu hanya editor Godotnya tanpa export template-nya. Jadi export template ini sedikit besar gitu ya, 400 mega. Tapi tujuannya supaya teman-teman bisa mengekspor si game kalian ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengekspor ke Windows Desktop dan juga ke HTML5, karena kalau kita mau ekspor ke mobile kayak iOS atau Android, butuh tambahan SDK lagi. Jadi itu ada sedikit lebih repot begitu ya. Jadi kita akan bahas dulu yang lebih mudah, gimana cara kita ekspor ke executable, gimana cara kita ekspor ke dalam HTML gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu kita ekspor. Di sini kita akan ekspor yang pertama yaitu ke Windows Desktop. Kita akan klik Windows Desktop di sini. Windows Desktop. Nah, kita bisa lihat name-nya. Desktop, runnable, berarti bisa dijalankan. Kita punya export path. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mengekspor game ini, mau disimpan di mana gamenya. Nah, kita bisa klik di sini. Kita tambahkan satu buah folder baru lagi. Kita bilang build. Nah, kita mau pasang di sini namanya apa? Namanya misalkan zombie game.exe nantinya ya. Kita save. Nah, nanti kita akan build si game ini jadi ke sana. Nah, di sini ada beberapa option, kita akan bahas option-optionnya untuk build yang Windows Desktop ini ya. Kita punya di sini the custom template. Jadi custom template ini adalah sebuah template file text gitu yang isinya itu adalah script gimana caranya kita bisa nanti nge-build secara khusus game kita. Misalnya contohnya kalau untuk bikin di Android misalkan kita bisa build untuk lebih daripada satu tipe prosesor misalkan. Nah, ini untuk rilis, ada debug, ada release. Kalau debug itu kita build-nya masih fase debug-nya, dan fase rilisnya pasti lebih kecil, tapi nggak bisa di-debug begitu ya. Kalau debug masih bisa di-debug, kalau rilis, ya itu untuk hasil yang bisa kita publish gitu ya. Binary formatnya kita bisa pilih 64 bit atau embed pic. Di sini ya, ada tekstur format. Ini tekstur format juga jenis teksturnya nanti di formatnya di zip-nya di dalam game kita itu seperti apa gitu. Ini ada beberapa tipe teksturnya, teman-teman boleh cari masing-masing tekstur bedanya apa aja gitu ya. Tapi ini adalah kurang lebih format teksturnya nanti kalau disimpan dalam game kalian seperti apa. Kita juga ada code sign, ini buat apa namanya, digital signing-nya daripada game kalian begitu ya. Ada password-nya, ada timestamp-nya gitu kan. Kita juga ada application-nya, kalau teman-teman mau ganti icon-nya juga bisa, teman-teman bisa ganti icon yang baru. Di sini saya belum punya icon sih, jadi biasin aja ya. Kayak icon-nya Godot. Ada file version-nya berapa, kita bisa ganti company name-nya, product name-nya apa, bisa kita ganti jadi zombie, game, company game-nya YouTube saya, begitu. Kita bisa pasang seperti itu, copyright. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat resource. Nah, di sini teman-teman bisa mengekspor semua yang ada di dalam game kita ini, kita ekspor semua.
Kita menggunakan export all resources, atau kita bisa mengekspor sebagian di sini. Sebagian scene, sebagian resource. Jadi kita bisa sebagian scene doang, atau sebagian resource doang. Jadi terserah teman-teman mau seperti apa. Nah, buat apa cuma resource-nya doang? Kadang-kadang nanti teman-teman juga bisa bikin DLC, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti bisa bikin kayak semacam resource yang mau ditambahkan ke game barunya juga bisa sebenarnya nanti. Untuk saat ini karena kita pengen mengekspor semua, kita ekspor all resources di dalam game. Fiturnya, nah ini fitur ini ada fitur-fitur apa aja yang pengen disertakan gitu ya. Ini nggak perlu kita bahas dulu. Script juga nggak perlu ya. Ini script ekspornya mau di script seperti apa, ya compile aja yang sudah di-compile. Kalau sudah kita bisa export project ke build, zombiegame.exe, kita save. Kita lihat, dia akan nge-build seperti itu, dan kalau kita lihat di foldernya, Godot101, kita akan punya build folder, dan di dalamnya kita punya dua buah file, zombiegame.exe dan zombiegame.pck. pck itu nanti semua data-datanya masuk ke sini nih, pck ini ya. Kalau kita double klik, dia akan jalan seperti dugaan kita. Nah, ini keluarnya. Itu adalah cara pertama kita untuk mengekspor, yaitu ke Windows Desktop. Yang kedua adalah kita mau mengekspornya ke dalam HTML5. Jadi kita di sini akan tambah add baru, sebuah HTML5 export. Nah, HTML5 ini juga sama, kita punya debugnya, ada rilisnya untuk custom template. Kalau kita butuh template khusus buat rilisnya, ada script khusus di situ. Kalau nggak ada, kita langsung aja ke varian. Ada berapa tipe, ada regular, ada threads, ada digital native. Di sini export type ini kan kalau kita mau export game kita di Godot, game kita ini sebenarnya akan ditranslate jadi WebGL sebenarnya, akan diterjemahkan jadi WebGL. Nah, di sini nggak semua browser itu akan bisa menjalankan WebGL dengan baik. Nah, di sini kita ada pilihan export type-nya, ada regular. Regular itu nggak menggunakan thread. Jadi kalau di sini kita menggunakan regular itu kemungkinan besar lebih paling kompatibel dengan kebanyakan browser. Tapi kalau kita pilih thread, maka kalau misalkan si browsernya support threading, maka dia akan nanti bisa lebih cepat, lebih efisien gitu, tapi akan mengurangi jumlah browser yang lebih support terhadap game kita gitu. Di sini ada GD Native. GD Native ini kita nggak perlu bahas dulu sekarang gitu ya. Nanti ini belakangan aja. Kalau teman-teman butuh performa yang lebih canggih lagi, kita pakai GD Native gitu ya. Ada VRAM compression. Di sini VRAM texture compression ini, kalau misalkan teman-teman kita punya video RAM texture compression, jadi kalau di dalam sebuah game, teman-teman tekstur itu disimpannya di kompres. Ya, tekstur itu termasuk nanti sprite, termasuk nanti tile map kita, itu semua dikompres supaya ukuran gamenya kecil, supaya bisa di-load-nya dengan cepat begitu. Nah, di sini kita bisa mengoptimalkan si compression-nya itu untuk desktop atau untuk mobile, kan itu berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman pengen checklist dua-duanya juga bisa, nah, supaya kita bisa eh, lebih optimas di dua-duanya. Tapi di sini kalau kita pengen nge-checklist yang mobile, maka nanti harus import etc di project setting. Kita harus klik import etc di project setting. Nah, di sini saya cuma pengen mobile, maka saya kliknya di desktop aja. Nah, kalau teman-teman pengen bikin kayak semacam HTML depannya dulu sendiri sebelum masuk ke sini, atau pengen tambahin option-option lain, teman-teman bisa bikin kayak satu HTML yang di depannya sebelum kita masuk game kita gitu. Nah, itu kita bisa pasang di custom HTML shell di sini. Jadi nanti kita bisa pasang scripting lagi tambahan di situ, misalkan kita pengen update gamenya, atau kita pengen bisa ngatur macam-macamnya, kita bisa atur di situ. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman pernah main game yang nambahin argumen sebelum main gamenya, misalkan kalau teman-teman dulu main Counter-Strike mungkin, kalau masuk ke gamenya kita bisa kasih argumen tambahan, yaitu bisa dipasang menggunakan custom HTML shell. Kita punya canvas resize policy. Ya, ini juga kalau misalnya canvasnya di resize, apa yang terjadi, kita adaptif aja. Ya. Kita bisa ada experimental virtual key, kalau kita pengen ada virtual keyboardnya, kita bisa on, bisa off. Ini gimana teman-teman, bisa off aja. Resource sama, feature juga sama, script juga sama. Kita bisa export di sini, kita tinggal kasih export path-nya. Kita akan bikin satu folder lagi, namanya web build. Oke, web build ini kita ganti jadi zombiegame.html ya. Oke, kita export project. Atau jangan zombiegame, kita kasih index.html aja ya, biar gampang ya. Index.html, save. Nah, setelah saya save, kita export udah tadi ya.
Kita akan lihat sekarang, kita akan punya web build, di dalamnya kita punya sebuah website. Nah, kalau teman-teman udah jadi website seperti ini, teman-teman nggak bisa double klik langsung untuk ngejalaninnya. Nah, ini kenapa? Karena kebanyakan browser kita itu menghindari untuk browser bisa langsung mengakses file lokal, supaya nggak terjadi teman-teman di hack gitu ya. Maka, supaya kita bisa menjalankan si game kita yang udah jadi HTML ini, ada dua macam cara. Teman-teman tuh, satu adalah teman-teman upload ke server yang ada di luar gitu ya, antara itu Firebase atau teman-teman punya itch.io misalkan, atau punya website-website lain, teman-teman bisa upload ke sana untuk dijalankan. Atau teman-teman juga bisa membukanya lewat lokal server, kayak misalkan teman-teman punya XAMPP, atau kalau untuk kasus saya akan gunakan live servernya Visual Studio Code. Jadi sini ada Visual Studio Code, saya akan buka folder dari Godot saya itu. Saya akan pergi ke repo Godot saya. Godot 101, build, web build, saya open. Nah, di sini teman-teman saya bisa pasang live server, itu adalah extension daripada Visual Studio Code. Jadi kalau sini ada live extension. Nah, ini saya gunakan kalau saya pengen ngecek website dari aplikasi saya. Jadi ini server bohongan begitu ya. Teman-teman kalau punya XAMPP juga bisa, kalau pakai server bohongan yang lain Apache ya, bisa. Kalau pengen pakai server beneran kayak langsung diupload ke Firebase atau mau diupload ke itch.io atau ke tempat-tempat lain juga boleh. Nah, di sini saya mau pakai live server, saya akan klik kanan, saya mau open with live server. Nah, kita bisa lihat sekarang saya akan punya si game saya harusnya running. Ya, running ya. Seperti seharusnya. Nah, di sini sebagai tambahan teman-teman bisa pergi ke sebuah website yang saya mau perkenalkan namanya itch.io. Itch.io ini adalah website untuk indie game programmer ya, programmer indie. Jadi teman-teman bisa main game di sini, bisa pilih mau main game di sini, atau bisa teman-teman juga publish game di sini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik di ini kalau saya punya account saya Sulaiman Santoso di sini, saya bisa lihat, saya bisa nambah di sini game sendiri. Jadi saya bisa klik di sini, saya bisa upload project. Nah, ini saya bisa upload project, misalkan title-nya Zombie Game. Project URL-nya apa? Nah, Zombie Game misalkan gitu. Ini Zombie Game tutorial for YouTube. Gitu, game, ya. Jadi kita bisa pilih kita mau upload game, mau upload game asset, ya, game mode, physical game, soundtrack, tools, comic book, dan lain-lain. Kita bisa pilih game. Project-nya bisa kita HTML, ya langsung di play di browser, ya kan. Endingnya in development, bisa on release, on hold, on cancel, kita in development. Nah, kita bisa kasih harga juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mau rilis gamenya, di sini bisa kita rilis. Teman-teman juga kalau gamenya bagus bisa minta donasi, atau bisa minta bayar, atau bisa gratis, benar-benar gratis. Ini saya kasih donasi aja ya. Siapa tahu teman-teman mau donasi buat saya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung upload zip file yang masuk ke dalam game kita. Kalau kita dalam bentuk HTML5, harus ada index.html-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen ada index.html untuk bisa kita upload begitu ya. Maka di sini saya akan zip aja. Jadi saya akan klik kanan zip. Kita akan add to archive. Saya pakai 7-zip ya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh. Kita zip aja. Ya kan, kita punya web build.zip. Kita akan upload filenya. Ke repo. Kita ke repo Godot build. Ya, kita punya web build.zip. Kita akan upload. Oke. Di sini kita punya executable. Buat apa? Buat Windows. Buat apa? Gitu ya. Oke, di sini kita sudah punya. Kita bisa embed di page, atau bisa langsung full screen atau embed in page aja ya. Kita akan manually size-nya segini, supaya size-nya pasti segitu gitu ya. Kita akan biarin dulu. Ini ada beberapa option lain, misalkan kita pengen supaya dia bisa running di mobile phone, bisa automatically mulai gitu ya, bisa full screen, ada button full screen-nya, atau ada scroll bar-nya begitu ya. Begitu. Genre-nya apa, teman-teman bisa pasang action misalkan. Tag-nya apa,
gitu ya. Gitu. Kita bisa download, install kalau misalnya dia butuh download sama install bisa tambah di sini. Kita bisa kasih komentar juga boleh, visibility juga boleh. Jadi kita bisa kasih public misalnya gitu kan, atau restricted atau public bisa supaya semua orang bisa lihat ya. Nah, ini bisa kita save dan view page. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah punya satu page dan kita bisa run gamenya. Nah, di sini teman-teman saya sudah mengupload game saya ini ke dalam internet ke itch.io, di mana di sini teman-teman bisa dapat komentar tentang gamenya atau bisa langsung dapat harganya, bisa bayar, bisa dapat donasi mungkin teman-teman, atau bisa juga menjual gamenya kalau misalnya memang sudah bagus banget begitu ya. Jadi sini teman-teman bisa sekalian menggunakan itch.io ini buat platform teman-teman untuk bisa berkenalan juga dengan misalkan game developer yang lain. Oke? Saya rasa cukup sampai sini. Kita sudah berhasil membuat game platformer kita dari awal sehingga sekarang bisa kita publish di desktop ataupun di dalam web. Untuk yang Android saya akan pisahkan di dalam video yang terpisah karena itu nanti akan membuahkan waktu sedikit lebih banyak. Ada beberapa setting yang perlu kita set begitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.